Kedatangan bangsa barat di Indonesia kadang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pribumi. Kelakuan bangsa barat yang ingin melakukan intrik-intrik dalam kepentingan ekonomi perdagangan sangatlah mengganggu. Mereka mencoba menguasai monopoli perdagangan dan juga penguasaan wilayah-wilayah strategis. Hingga hal inilah yang menimbulkan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi, terutama oleh kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Indonesia yang terganggu aktivitas perdagangannya atau ekonominya karena bangsa barat. Nah, perlawanan dengan sebab ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan terhadap Portugis dan juga perlawanan terhadap VOC. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis, yaitu dilakukan oleh dua kesultanan, yaitu Aceh dan Maluku. Nah, di Aceh sendiri itu disebabkan oleh kepentingan persaingan ekonomi, karena waktu itu perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang sebagai ancaman bagi Portugis yang waktu itu berkedudukan di Malaka. Nah, mereka ingin menghancurkan Aceh. Nah, sedangkan di Maluku, itu tepatnya di Ternate dan Tidore, Portugis ingin memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Ternate dan Tidore. Tentu saja hal ini ditentang oleh kesultanan. Nah, dengan kondisi yang memanas, akhirnya pecahlah perang di Aceh. Nah, Portugis di bawah pimpinan Henry Quest dan menyusul pada tahun 1524 itu dipimpin oleh De Souza menyerang Aceh, tapi gagal. Nah, setelah itu Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka, namun juga gagal. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, nah itu mereka melanjutkan serangan lagi, namun sama tidak bisa mengusir Portugis. Hingga akhirnya Portugis sendiri itu terusir dari Malaka karena VOC pada tahun 1641. Sedangkan di Maluku, kerajaan Ternate dan Tidore itu yang semula bermusuhan akhirnya bersatu untuk menghadapi Portugis. Akibatnya Portugis terdesak. Karena terdesak, Portugis lalu mendatangkan pasukan dari Malaka di bawah pimpinan Antonio Galvão. Nah, Portugis di sini juga hampir terdesak juga. Tetapi kemudian mereka melakukan tindakan licik. Nah, Sultan Hairun yang waktu itu Sultan Ternate itu diajak berunding. Namun sesampainya di tempat perundingan, dia malah dibunuh. Nah, peristiwa itu yang akhirnya membangkitkan kemarahan rakyat Maluku. Nah, perlawanan akhirnya berkobar kembali di bawah Sultan Babula. Dan Portugis akhirnya terusir dari Ternate tapi dia masih bisa melakukan serangan di daerah Tidore. Nah, di Tidore, masyarakat Tidore tidak kuasa membendung Portugis dan akhirnya Portugis berhasil menduduki Tidore. Dan nanti Portugis sendiri bakal terusir dari Maluku itu karena VOC juga. Nah, selain Portugis, tadi kita akan bahas perlawanan terhadap VOC. Nah, perlawanan VOC sendiri itu dilatar belakangi masalah yang sama, yaitu masalah ekonomi perdagangan. Karena perebutan wilayah-wilayah yang strategis, dan pada akhirnya ini perlawanan-perlawanan ini berakhir pada kemenangan VOC semua. Nah, perlawanan terhadap VOC diantara lain adalah perlawanan dari Kesultanan Aceh, Maluku, Mataram, Banten, dan Goa Talo. Nah, yang pertama di Aceh itu dipimpin oleh sama, yaitu orang yang memimpin Aceh ketika melawan Portugis, yaitu Sultan Iskandar Muda. Perang ini disebabkan oleh usaha VOC untuk berdagang dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh, tapi tidak berhasil. Nah, saat jalannya perang, kekuatan Aceh ini tidak sebagus saat melawan Portugis. Hingga akhirnya pasukan Aceh ini tidak kuasa membendung kekuatan VOC yang terus menyerang Aceh seperti itu. Dan akhirnya Aceh memberikan izin kepada VOC untuk berdagang di wilayahnya.
Nah, selanjutnya adalah perlawanan di Maluku. Ini juga sama seperti di Aceh. Perlawanannya itu disebabkan karena kepentingan perdagangan atau persaingan perdagangan. Dan satu lagi karena VOC memberlakukan kerja wajib. Nah, perlawanannya ini dipimpin oleh Kakyali, Kapten Hitu, Teluka Besi, Saidi, Sultan Jamaluddin, dan Sultan Nuku. Namun, waktu itu VOC terus berhasil mengalahkan perlawanan-perlawanan tersebut, hingga akhirnya yang Sultan Nuku yang terakhir. Nah, Sultan Nuku berhasil meloloskan diri dan menyingkir ke Halmahera. Sultan Nuku dari Tidore semuanya itu kalah dengan VOC. Dan akhirnya secara penuh VOC berkuasa di Maluku. Nah, VOC melakukan serangan ke wilayah kerajaan lain seperti Mataram, Banten, dan juga Goa. Nah, yang pertama kita akan bahas yang Mataram. Nah, perlawanan terhadap VOC oleh Mataram itu dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, Sultan Agung itu sangat menentang keberadaan VOC di Jawa. Karena VOC itu sering menghalangi kapal-kapal dagang milik Mataram yang akan ke Malaka. Dan keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa dan khususnya Mataram. VOC sendiri itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal J.P. Kun. Nah, J.P. Kun sendiri itu mendapatkan banyak serangan dari Mataram, seperti serangan Tumenggung Baurekso, serangan Kiai Dipati Jumina, dan juga Dipati Purbaya. Pada saat pengepungan benteng Bomel, nah ini J.P. Kun tewas. Nah, namun beberapa tahun kemudian setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 tepatnya, Mataram menjadi semakin melemah. Dan karena dengan cara-cara politik dan intrik-intrik politik, akhirnya Mataram itu dikendalikan VOC. Nah, karena pada saat itu Kesultanan Mataram dipimpin oleh raja yang lemah, yaitu Sultan Amangkurat I. Nah, sedangkan di Banten itu perlawanan rakyat Banten terhadap VOC itu dibangkitkan atau dipimpin oleh Abdul Fatah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk monopoli VOC di Banten. Nah, VOC itu dalam menghadapi Banten itu sangat terseok-seok. Maka dari itu, dia melakukan strategi yang licik, yaitu menerapkan sistem politik adu domba atau disebut dengan divide et impera. Nah, adu dombanya itu antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Nah, akhirnya hal ini memperlemah Banten dan terjadi perang saudara. Nah, buah dari perang saudara ini akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa itu kalah. Dan yang menduduki Banten adalah Sultan Haji. Karena Sultan Haji itu waktu menghadapi Sultan Ageng Tirtayasa dibantu VOC, VOC meminta imbalan. Dan saat itu juga VOC, ya karena merasa berjasa, akhirnya dia memiliki kontrol terhadap Banten, seperti itu. Nah, perlawanan terakhir itu perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan Goa Talo di Makassar. Nah, sebenarnya ada perlawanan-perlawanan lain, tapi ini saja yang saya ambil. Nah, di Sulawesi Selatan, perlawanan terhadap VOC itu dilakukan oleh kerajaan Goa. Nah, akibat persaingan dagang dan perebutan sebuah pelabuhan strategis bernama Somba Opu. Karena pelabuhan Somba Opu ini digunakan sebagai tempat transit atau istirahat yang yang digunakan oleh para pedagang-pedagang dari Malaka, Jawa yang ingin ke Maluku. Nah, sehingga karena terjadi perebutan ini, ya terjadi beberapa pertempuran antara Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan VOC yang dipimpin oleh Spilman dan dipimpin oleh raja lokal bernama Aru Palaka. Itu pimpinan dari orang-orang Bugis. Nah, endingnya sama saja, yaitu Sultan Hasanuddin itu terdesak dan kerajaan
Goa akhirnya kalah dan terpaksa menandatangani sebuah perjanjian bernama Perjanjian Bongaya. Nah, itu saja materi untuk kali ini. Jadi, kesimpulannya adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Kesultanan ataupun kerajaan-kerajaan Indonesia terhadap Portugis maupun VOC itu kepentingannya itu hanya satu, yaitu persaingan perdagangan dan juga perebutan wilayah-wilayah strategis yang membantu mereka untuk mengembangkan perekonomiannya. Nah, sebelum itu ini ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan terjadinya perlawanan Sultan Agung? Nah, seperti biasa, isi jawaban kalian itu di presensi dan saya ucapkan tetap semangat bagi kalian yang masih PJJ dan sampai jumpa.